warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurifa, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Alia Aska Salsabila, absen 5. Perkenalkan, nama saya Ali Maulida Alfi, absen 9. Perkenalkan, nama saya Adina Novita Ardeni, absen 1. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mengenal pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat terhadap diri setiap individu dan bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Pengertian kewajiban. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat universal. Di dalamnya terdapat tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai yang baik dan benar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dan dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat mewujudkan nilai dasar dengan sikap 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. 2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dapat diwujudkan dengan sikap kita. Yang pertama, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat diwujudkan dengan melakukan memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dilaksanakan dengan sikap 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. 2. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 3. Suka bekerja keras. Nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila merupakan nilai penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ada hak atas kewarganegaraan. Di sini terkandung dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berisi mengenai hak setiap orang itu mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Yang kedua ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Di sini terkandung dalam pasal 27 ayat 1 yang berisi mengenai hak warga negara atas kedudukan sama dalam mata hukum dan pemerintahan. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini terkandung dalam pasal 27 ayat 2 yang berisi mengenai tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat ada hak dan kewajiban bela negara. Terkandung dalam pasal
terkandung dalam pasal 27 ayat 3 yang berisi mengenai setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi di sini dengan kata lain, upaya pembelaan negara itu merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang kelima ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Berisi dalam pasal 28 yang berbunyi setiap hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Melakukan ritual keagamaan sesuai agama masing-masing seperti berdoa sebelum bekerja, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, menyumbang untuk bangunan secara kegiatan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu korban bencana alam, bersedekah untuk fakir miskin, tidak memfitnah orang lain. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia, membina kerukunan keluarga, turut serta dalam sistem keamanan lingkungan dan bela negara. 3. Bergaul tanpa mengejek dan membedakan suku dan ras. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pembagian tugas kerja di rumah bersama anggota keluarga, pemilihan ketua OSIS, pengurus, dan lain-lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, rela bekerja keras. Faktor-faktor pelanggaran dan hak kewajiban. Faktor penyebab. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak yaitu 1. Melakukan plagiasi, 2. Mencemarkan nama baik seseorang, 3. Melakukan tindakan bullying terhadap orang lain. 3. Kasus pengingkaran kewajiban. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. 3. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.